Kemudian saudara terdakwa ada yang mau ditanyakan kepada ahli, silakan. Terima kasih yang mulia. Mohon izin, cukup banyak yang perlu saya tanyakan kepada ahli BPKP. Silakan. Saya mulai. Ibu Husnul, tadi Ibu menyampaikan bahwa penyimpangan utama adalah tidak adanya rakortas, ya, yang menjadi dasar kebijakan kami dalam tata kelola dan importasi gula. Tapi pada faktanya ada 12 kali rakor antar kementerian yang membahas tata kelola gula, perkembangan harga gula, perkembangan stok gula nasional, opsi impor gula, dan jenis gula yang akan diimpor. Tolong lampu handphone-nya. Jadi mohon klarifikasinya, apa maksud Ibu mengatakan tidak adanya rakortas? Apakah yang Ibu maksud adalah tidak adanya persetujuan rakortas atau kebijakan saya tidak sesuai dengan rakortas? Mohon lebih spesifik daripada hanya tidak ada rakortas, sementara fakta jelas menunjukkan bahwa rakortas itu ada dan bahkan 12 kali dalam kurun waktu tempus perkara ini. Baik, izin majelis, untuk rakortas itu yang terkait importasi di tahun 2015-16 itu sudah kami sajikan, kemudian sudah kami pelajari dan menjadi bahan analisis dan evaluasi kami. Di sini menurut kami sudah cukup jelas ketika PI ini kami nyatakan tidak berdasarkan pada rapat koordinasi antar kementerian. Demikian. Tidak berdasarkan rapat koordinasi antar kementerian, berarti bertentangan dengan diskusi dalam rakortas antar kementerian tersebut, betul? Yang kami, pendapat kami tetap di dalam hal tidak berdasarkan rapat koordinasi antar kementerian. Tidak berdasarkan, bukan bertentangan ya dengan risalah rakortas tersebut. Izin majelis tetap sebagaimana yang kami sampaikan, tidak berubah. Iya, sudah jelas. Iya. Kalau kita menggunakan kata berdasarkan, itu kan mengindikasikan niat pembuat kebijakan. Apakah pembuat kebijakan mendasarkan kebijakannya pada rakortas tersebut atau tidak mendasarkan kebijakan pada rakortas tersebut? Apakah Ibu pernah di mana ada bukti, apakah dalam BAP atau keterangan saya bahwa kami membuat kebijakan tata kelola gula, termasuk importasi gula, tanpa memperhatikan sama sekali, ya, tanpa mendasarkan kebijakan kami kepada rakortas antar kementerian di bidang perekonomian. Kan beda, berdasarkan berarti kami mendasarkan, ya kan, atau tidak mendasarkan. Kalau bertentangan kan jelas, risalah mengatakan ABC, kami melakukan yang berbeda atau yang bertentangan ya dengan apa yang dicantumkan di dalam risalah. Jadi mana evidence, mana bukti bahwa kami dengan sengaja mengabaikan atau tidak mendasarkan kebijakan kami kepada rakortas? Untuk bukti dalam hal ini maka risalah rakortas itu sendiri yang kami jadikan bukti audit. Apa saja rakortas tanggal berapa saja kami sudah kami sajikan, itulah yang kalau kita bicara bukti itulah yang kami sajikan. Kemudian tidak hanya bukti rakortas saja, tetapi ada keterangan-keterangan saksi, keterangan ahli, kemudian kita secara untuk tambahan data analitik data kami, benchmark dan lain sebagainya, kondisi harga di pasar, kemudian neraca GKP dan lain sebagainya secara utuh yang disajikan itu menjadikan dasar kami yang akhirnya berkesimpulan bahwa P ini tidak berdasarkan pada rakortas. Tidak, ya hemat saya sih keterangan saksi kesimpulannya adalah bahwa PI bertentangan ya dengan
risalah rakortas, bukannya tidak berdasarkan ya, tapi bertentangan, tapi ya sudah. Kemudian bisa minta tolong saksi membuka audit BPKP ya, ke halaman 4. Bisa tolong bacakan di bagian atas halaman 4, poin 5. Hanya poin 5 saja dulu. Seperti yang sudah kami sampaikan mohon maaf, tadi. ya, Pak, bisa jawab nggak ya Iya, pertanyaan? karena kami Oke, dalam- kalau saksi tidak bersedia untuk membacakan, saya akan membacakan ya. Oke. Ya, silakan. Jadi izin saya mereformulasi pertanyaan saya, karena sebagaimana sudah disampaikan PH saya, kelihatannya saksi tidak bersedia menjawab langsung pertanyaan, tapi mengelak. Silakan. Jadi di halaman 4 bagian atas poin 5 adalah arahan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. A. HPP gula ditetapkan sebesar Rp8.900. B. Pembelian gula oleh pemerintah kepada PTPN harus dengan margin yang rendah. Dengan penetapan HPP sebesar Rp8.900, maka pembelian gula kepada PTPN dapat sebesar Rp9.000. Jadi arahan Menko Perekonomian adalah agar pembelian gula, pengadaan gula dari PTPN dilakukan di harga Rp9.000. Kenapa saat PPI melakukan pembelian gula di harga Rp9.000 sesuai arahan Menko, tapi ke-8 gula swasta itu dipermasalahkan dari segi hitungan kerugian negara ya. Jadi bahwa PPI bayar kemahalan yaitu Rp9.000, bukan Rp8.900. Sementara kalau andai kata PPI melakukannya di harga Rp9.000, dipermasalahkan. Jadi di sini PPI dipermasalahkan, tapi kalau di arahan Menko di risalah ini malah direkomendasikan supaya pengadaan gula dilakukan di harga Rp9.000. Baik, ini ada hal tersebut muncul di Rakor 12 Mei 2015. Nah, tadi disampaikan tidak hanya Rakor ini saja, tetapi seluruh kronologis faktual yang terjadi di tahun 2015, adanya PTPN, kemudian surat-surat 8.900, secara faktual itu juga menjadi bahan analisis dan pertimbangan kami. Kemudian kami juga mempertimbangkan RKAP yang dimiliki oleh PPI di situ, yang dijadikan dasar oleh PPI dalam hari ini BUMN untuk melaksanakan operasional dia dalam 1 tahun 2016, maka disitulah kami menetapkan harga patokan petani 8.900 yang seharusnya dipedomani oleh PPI dalam membeli harga gula ini. Di dalam audit BPKP, saya lagi cari di halaman berapa ya, ada surat dari PPI nomor 90 dan nomor 235 ya, tadi sudah ditanyakan oleh rekan PH kami, yang mengatakan bahwa tidak mungkin mengadakan gula di harga 8.900 karena harga lelang sudah jauh di atas itu. Sekali lagi, kenapa BPKP memilih untuk mengabaikan fakta tersebut, bahwa fakta itu tidak signifikan ya. Jadi bukan dengan tujuan mencari kerugian negara sebesar-besarnya ya, tapi bahwa fakta itu tidak relevan dalam menyatakan bahwa PPI membayar harga 9.000 saja ya, yang masih jauh di bawah harga lelang saat itu, mengakibatkan kerugian negara. Baik, kami tidak mengabaikan terkait surat 90 DU, kemudian kronologi secara faktual kerjasama PPI dengan PTPN yang akhirnya hanya 57.000, adanya harga lelang dan lain sebagainya. Tapi di sini data-data tersebut menjadi bagian dari analisis kami. Dan dalam hal ini
keahlian kami, professional judgment kami menentukan RKAP harus dipatuhi PPI dalam pelaksanaan operasionalisasi dia, dalam hal ini penggunaan harga patokan petani di 8.900. Jadi sekali lagi sudah menjadi bagian dari transkrip persidangan bahwa Ibu menyampaikan dalam penilaian BPKP, professional judgment BPKP adalah bahwa Direksi Manajemen PPI harus mematuhi RKAP ya. Dan itu adalah dasar kenapa penyimpangan dari RKAP adalah sebuah pelanggaran atau memenuhi kriteria BPKP itu merupakan penyimpangannya. Saya mau ngetes apakah Ibu mampu, sanggup, bersedia menjawab secara langsung pertanyaan yang sangat sederhana. RKAP itu singkatan dari apa? Rencana Kerja Anggaran Perusahaan. Huruf pertama R itu singkatannya rencana. Betul? Sebagaimana yang kami jelaskan tadi. Apakah dalam realisasinya, ya, pada umumnya kinerja dan prestasi sebuah perusahaan akan persis sama sebagaimana seperti RKAP yang disusun setahun sebelumnya? Dalam hal ini sebenarnya bukan kompetensi kami, tetapi untuk mendukung kenapa akhirnya kami menggunakan RKAP ini dan konsisten dalam penggunaannya, karena ketika bicara RKAP itulah fungsi kontrol perusahaan dalam melakukan operasionalisasinya sebagai penjabaran dari rencana jangka panjang dia, rencana strategi jangka panjang dia yang harus dipatuhi. Dan sebenarnya dari RKAP ini dimungkinkan untuk dilakukan perubahan. Dalam hal ini dimungkinkan melakukan apa? Perubahan. Dalam hal Perubahan. ini di PPI di tahun 2016 berdasarkan bukti audit kami, keterangan dan juga klarifikasi tidak ada perubahan di RKAP 2016. Jadi sebatas kesalahan administrasi bahwa PT PPI, manajemen direksinya tidak menyampaikan RKAP perubahan kepada pemegang sahamnya. Meskipun dalam perjalanannya realisasi rencana berubah daripada semulanya. Kami tidak melakukan penekanan di situ, namun penekanan yang kami lakukan adalah RKAP yang berlaku di PPI di tahun 2016 yang dijadikan kami dasar dalam mengambil harga patokan petani. Apakah kalau sebuah perusahaan ya menghasilkan kinerja yang tidak sesuai dengan RKAP, ya, misalnya di atas target atau di bawah target, itu merupakan sebuah penyimpangan? Izin majelis, kami tidak bisa menjawab hal tersebut. Apakah pengetahuan seperti itu tidak termasuk dalam kualifikasi seorang auditor, bahwa itu pengetahuan umum? Apakah dalam kenyataannya pada umumnya sebuah perusahaan itu akan mendeliver, ya, menghasilkan sebuah hasil kinerja yang di atas atau di bawah dan tidak pernah akan persis sama dengan RKAP yang disusun di tahun sebelumnya? Izin majelis, ketika kami memerlukan suatu hal yang kami tidak memiliki kompetensi, pengetahuan maupun keterampilan dalam tersebut, maka kami diizinkan untuk menggunakan ahli teknis. Dalam hal ini kami secara relevansi untuk pencapaian tujuan audit kami, kami tidak perlu melakukan untuk sejauh hal tersebut. Mohon sebagai seorang auditor, Ibu dapat menerangkan apa itu laporan keuangan audit akhir tahun? Laporan keuangan audited. Laporan keuangan di sini penyajian kondisi keuangan dari secara umum laporan kondisi keuangan yang disajikan oleh unit entitas yang
berguna untuk pengambilan keputusan stakeholder. Dalam ini ketika audited maka sudah dilakukan audit dalam laporan keuangan, atas laporan keuangan tersebut. Sebagai auditor yang handal dan sangat profesional dan berkaliber tinggi, mohon Ibu sampaikan bila mengetahui apakah pada umumnya angka-angka di laporan audit akhir tahun, ya, laporan keuangan tahunan, pada umumnya persis sama seperti angka-angka di RKAP yang disusun di tahun sebelumnya atau setahun sebelumnya. Dimungkinkan ada perubahan karena di Perbedaan, situ ya. dari Perbedaan. rencana kerja anggaran RKAP tersebut juga dimungkinkan adanya perubahan-perubahan dalam 1 tahun anggaran juga. Mencerminkan realiti yang berbeda daripada yang diproyeksikan, betul? Jadi hasil yang ternyata terjadi sebagaimana tercermin dalam laporan keuangan tahunan akhir tahun yang diaudit, ya ternyata beda dengan yang diproyeksikan setahun sebelumnya, betul? Sehingga angka-angkanya akan berbeda dengan angka-angka di RKP yang disusun setahun sebelumnya. Betul atau dengan alasan yang lain? Ini secara konteks kita bicara laporan keuangan dan RKAP. Perbedaan bisa terjadi antara angka di laporan keuangan akhir tahun audited dibandingkan dengan angka-angka yang ada di RKAP yang disusun setahun sebelumnya, kira-kira setahun sebelumnya. Kembali lagi ketika bicara RKAP itu kan suatu roadmap dalam 1 tahun perusahaan itu akan berjalan kemana dalam operasionalisasinya. Disitulah ada dijadikan fungsi pengendalian. Nah situ ketika ada menemukan perubahan-perubahan kondisi dimungkinkan untuk dilakukannya perubahan. Nah ini ketika bicara laporan keuangan audit, laporan keuangan itu kan realisasi ya, realisasinya berapa, kemudian direncanakan berapa. Di situ ketika bicara perbedaan rencana dan realisasi. Bagaimana kalau saya sampaikan, ya, Ibu, bahwa 100% dari semua laporan keuangan akhir tahun audited akan berbeda dengan RKAP perusahaan yang disusun kira-kira setahun sebelumnya. Karena sejauh yang kami ketahui, sampai sekarang belum ada manusia yang dapat memprediksi masa depan dengan keakuratan 100%. Sehingga sudah pasti yang terjadi pada faktanya akan berbeda dengan yang direncanakan setahun sebelumnya. Karena sekali lagi tidak ada manusia setahu kami yang bisa memprediksi masa depan dengan keakuratan 100%. Sehingga udah pasti akan berbeda. Pasti ada tahun-tahun tertentu di mana perseroan perusahaan dapat melampaui target. Ada tahun-tahun lain di mana perusahaan dengan satu alasan yang lain menghasilkan kinerja di bawah target. Bagaimana menurut saksi? Kami tidak berkomentar jauh terkait hal tersebut, Majelis. Karena saksi tidak tahu atau karena Ibu memilih untuk tidak menjawab? Dalam hal ini kami memberikan keterangan ahli dalam hal audit yang sudah kami lakukan di penghitungan kerugian keuangan negara. Jadi sekali lagi tadi Ibu sudah menyampaikan bahwa RKAP adalah singkatan untuk rencana kerja. Berarti rencana ya, rencana di mana bisa saja dunia berkembang dengan berbeda daripada yang diproyeksikan pada saat rencana kerja dan anggaran perusahaan disusun, ya, sehingga realisasinya bisa berbeda. Ya. Sekali lagi saya perlu tekankan terutama untuk transkrip persidangan bahwa saksi ahli tadi menyatakan bahwa realisasi yang berbeda dari rencana kerja adalah sebuah penyimpangan ya. Ibu mohon
bisa diterangkan kepada kami di mana dalam anggaran dasar PT PPI dikatakan bahwa apabila realisasi tahun berjalan berbeda daripada RKAP, maka direksi atau manajemen PT PPI wajib menyampaikan RKAP perubahan kepada pemegang sahamnya. Di mana di anggaran dasar atau di mana dalam peraturan misalnya Kementerian BUMN atau atas dasar apa saksi mengatakan bahwa ya karena PT PPI tidak menyampaikan RKAP perubahan kepada pemegang sahamnya, maka manajemen PPI terikat 100%, yaitu adalah kewajiban mutlak untuk tidak menyimpang daripada RKAP. Izin majelis, mungkin secara narasi ada perbedaan di sini. Yang kami sampaikan secara narasi adalah berdasarkan klarifikasi kami kepada PT PPI di sini, baik dari keuangan, akuntansi, kemudian ada beberapa unit juga yang kami klarifikasi menyampaikan bahwa di tahun 2016 tidak ada perubahan terkait RKAP tersebut. Baik, jadi Ibu memilih untuk tidak menjawab pertanyaannya. Terima kasih. Kemudian mohon izin saya mau membahas terkait klaster berapa tadi, yaitu klaster yang terkait importasi gula 100.000 ton untuk Angel Products di tahun 2015 ya. Apakah BPKP sadar bahwa di tahun 2015 pemerintah melalui Menteri Teknis yang berwenang, yaitu Menteri Perdagangan Rahmat Gobel, telah meminjam stok gula di PT Angels sebesar 100.000 ton guna keperluan untuk menggunakan stok tersebut dalam operasi pasar. Izin mengulang, ya. Maaf, menggunakan stok gula? Meminjam stok gula? Stok gulanya PT Angels. Angel Product ya? Iya, sebesar 100.000 ton guna keperluan melakukan operasi pasar untuk meredam harga gula menjelang Hari Raya Idul Fitri. Apakah BPKP menyadari kebijakan dan pelaksanaan kebijakan tersebut? Ya, untuk meminjam ya tadi secara yang dijelaskan, stok dari Angel Product di tahun 2015 dipinjam sekitar 100, kemudian lagi berlanjut sampai 2016. Fakta itu tadi sudah kami sampaikan di time frame tadi dan kami menyadari hal tersebut. Nah, di sini sebenarnya pernah kami tanyakan kepada saat kami klarifikasi, berarti dalam hal ini ada pengalihan barang hasil produksi Angel Product GKM yang seharusnya dia memproduksi GKR itu di luar ketentuan dalam hal ini yang seharusnya digunakan untuk industri makan minum. Itu juga menjadi bahan pertanyaan kami. Nah, ini kami menyadari. Meskipun demikian, secara penyimpangan kami tidak menyajikannya bahwa ada seharusnya GKM untuk AP ini kan untuk industri dia, untuk industri makan minum malah dialihkan untuk GKP. Itu kami menyadari hal tersebut terjadi. Tapi tidak mencatatkannya sebagai sebuah penyimpangan ya? Kami dalam penyimpangan melihat korelasi bakal di izin usaha dan lain sebagainya ketika secara penyimpangan yang berkorelasi ke penghitungan, maka sudah masuk di dalam 5 penyimpangan yang kami sebutkan tadi. Jadi itu sebuah penyimpangan yang tidak berdampak kepada perhitungan kerugian negara ya. Yaitu keputusan Menteri Perdagangan pendahulu saya, Pak Rahmat Gobel, untuk pinjam dulu meminjam 100.000 ton stok gula yang ada di PT Angels
yang kemudian diberikan komitmen untuk mengembalikannya nanti melalui izin impor gula kepada PT Angels ya. Apakah saya sebagai menteri yang melanjutkan ya sebagai Menteri Perdagangan setelah Pak Rahmat Gobel mempunyai opsi untuk meninggalkan janji menteri pendahulu saya untuk mengembalikan suatu barang yang dipinjam secara resmi oleh pemerintah? Apakah saya boleh ngemplang komitmen dan janji pemerintah tersebut? Kami tidak dapat berkomentar terkait hal tersebut, boleh tidaknya karena harus berdasarkan peraturan yang ada. Izin tidak bisa menjawab hal tersebut. Baik. Tapi BPKP sadar bahwa izin impor yang kami terbitkan kepada PT Angels di Oktober 2015 adalah melunasi janji Menteri Perdagangan sebelumnya yang atas dasar wewenangnya merupakan wakil yang sah atas pemerintah Republik Indonesia yang telah meminjam sebuah barang, kemudian saya melunasi hutang barang yang dipinjam tersebut. BPKP menyadari ya bahwa izin impor itu diterbitkan dalam rangka tersebut. Kami juga tidak menyimpulkan dalam laporan audit kami, tetapi kami menyajikan secara faktual kronologis time sequence sebagaimana tersaji di dalam laporan. Untuk kesimpulan dan lain sebagainya kami serahkan kepada pembaca laporan kami. Baik. Audit BPKP dengan sangat jelas menyajikan dokumen-dokumen yang membuktikan bahwa PT PPI membeli atas dasar transaksi jual putus 150.000 ton gula putih hasil olahan 2.000 ton gula mentah ya dari 8 industri gula swasta. Kemudian menjualnya juga atas dasar transaksi jual putus kepada distributor-distributor. Ya. Berarti itu dengan sederhana dan langsung membantah pernyataan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam konferensi pers 29 Oktober 2024 bahwa transaksi-transaksi gula antara PPI dengan 8 industri gula swasta diatur seolah-olah dijual kepada PT PPI dan sebetulnya PT PPI itu dibayar fee sebesar Rp105 per kilogram, sementara penyaluran gula tersebut dilakukan langsung melalui penjualan gula dari 8 gula swasta nasional itu kepada distributor langsung, bukan dijual ke PT PPI ya. Jadi fakta-fakta yang disajikan dalam audit BPKP secara gamblang dan sangat jelas membantah keterangan Kejaksaan Agung RI pada konferensi pers 29 Oktober 2024. Mohon komentarnya bila ada, kalau ada. Tidak ada komentar mungkin. Kami tidak berkomentar terkait hal tersebut. Siap. Karena dalam keterangan sebelumnya, Ibu juga menyampaikan bahwa distributor sudah bayar ke PT PPI dan uang tersebut sudah masuk ke rekening PT PPI, sehingga uang itu sudah menjadi uang milik PT PPI ya. Jadi saya kira sangat jelas. Terima kasih. Masih ada? Ada yang mulia, mohon izin. Bagaimana BPKP dapat mengatakan
bahwa kerugian negara yang dihitung adalah nyata dan pasti, sementara perhitungan kerugian negara tersebut didasarkan pada sejumlah asumsi seperti bahwa PT PPI pasti bisa membeli gula di harga 8.900 dari tempat lain. Sementara ada beberapa bukti seperti surat dari PT PPI nomor 90, nomor 235, juga keterangan sejumlah saksi ya, lebih dari 3 saya kira. Dari Kementerian Perdagangan, dari industri gula swasta, bahwa pada saat itu gula putih dengan spek yang sesuai Permendak dari segi IKUMSA, yang sesuai spek, sesuai SNI, Nasional Indonesia, dan sesuai sertifikasi halal, itu betul-betul tidak tersedia. Ya. Jadi hitungan kerugian negara ini kan mengasumsikan bahwa PT PPI bisa membeli gula putih sebagai opsi lain dibandingkan membeli gula putih yang diolah dari gula mentah yang diimpor ya. Jadi bagaimana BPKP bisa mengatakan bahwa kerugian negara itu nyata dan pasti, padahal berbagai aspek perhitungan tersebut didasarkan pada beberapa asumsi, beberapa hypothetical ya kalau boleh menggunakan, atau hypotheticals kalau boleh menggunakan istilah bahasa Inggris. Mohon maaf. Jadi, Sudah? Ya. Biar ahli menjawab. baik, izin majelis, dalam melakukan penghitungan kerugian keuangan negara, kami tidak berdasarkan pada asumsi-asumsi, tetapi dari secara faktual, secara bukti-bukti yang tadi Anda relevan, cukup, kemudian bermanfaat, dari keterangan saksi dan keterangan ahli. Dalam hal ini ketika bicara keuangan negara, kerugian keuangan negara, ada Profisfo, dukungan dari ahli-ahli lain sebagaimana tersaji, itu akhirnya kami menyimpulkan dan menetapkan metode sebagaimana di laporan. Untuk nyata pasti di sini kami tidak mendasarkan pada asumsi, berdasarkan tadi yang sudah kami sebutkan, maka kami berpendapat kerugian keuangan negara yang kami hitung dalam hari ini sudah nyata dan pasti berdasarkan kausalitas dengan penyimpangan yang sudah tadi dijelaskan. Tadi Ibu menyampaikan, pertama, tidak ada, dan saya mengutip ya, sekali lagi untuk kepentingan transkrip persidangan, tadi Ibu menyampaikan, tidak ada kesimpulan atau pendapat dalam audit kami. Yang menjadi penting adalah apakah penyimpangan terjadi. Kemudian Ibu mengatakan, audit dilakukan dengan tujuan memberikan pendapat terkait kerugian negara yang terjadi. Kalau saya tidak salah tangkap, Ibu mengkontradiksi diri sendiri dalam hanya ukuran 5 menit, kecuali saya salah dengar atau salah tangkap. Bisa tolong dijelaskan? Baik, izin majelis. Jadi auditor tidak memberikan simpulan, dalam hal ini konteksnya adalah yang tersaji di dalam fakta dan kronologis. Tadi pertanyaan kan terkait penyajian yang data BAP disandingkan dan lain sebagainya. Di sini untuk penyajian laporan di fakta dan kronologis tidak ada simpulan, tidak ada pendapat auditor yang kami masukkan, agar nanti ketika orang-orang yang berkepentingan atas laporan ini membaca, tidak ada bias, tidak ada suatu hal yang diarahkan di dalam fakta dan kronologis secara faktualnya. Nah, di sini itu konteksnya adalah penyajian di fakta kronologis. Sedangkan ketika bicara audit penghitungan kerugian keuangan negara, maka di sini kami memberikan pendapat sesuai dengan tujuan penugasan untuk menghitung berapa nilai kerugian keuangan negara. Tadi Ibu mengatakan kami tidak berdasarkan faktual, tapi berdasarkan RKAP. Kemudian Ibu mengatakan dalam audit ini yang masuk secara faktual adalah gula kristal mentah GKM. Jadi apa dasarnya BPKP memilih untuk mengabaikan
fakta dan memilih menggunakan RKAP yang merupakan rencana, tapi dalam hal jenis gula yang diimpor beralih memilih faktual. Izin majelis, jadi di sini seluruh fakta kronologis itu tidak ada yang kami abaikan. Selama sepanjang ada di laporan kami sajikan, itulah yang menjadi bahan dari analisis dan evaluasi kami. Sehingga tidak ada pengabaian fakta-fakta yang sudah kami kumpulkan, yang kami rasa relevan dan kami sajikan dalam laporan hasil penghitungan kami. Tadi Ibu menyampaikan bahwa keuangan koperasi, dalam hal ini Koperasi Angkatan Darat dan Koperasi Inkopol, Koperasi TNI Polri, tidak masuk dalam ruang lingkup keuangan negara. Jadi, andai kata seluruh importasi gula ditugaskan kepada koperasi dan tidak ditugaskan kepada PPI atau bahkan BUMN, berarti otomatis tidak akan ada kerugian negara, ya, betul ya? Kami tidak mengandaikan. Karena di luar lingkup, ruang lingkup. Sekali lagi kami tidak mengandaikan, ya, majelis. Tapi itu tentunya konsekuensi logis daripada pernyataan Ibu tadi bahwa ya, ahli sudah menyampaikan tidak mengandaikan demikian, ya. Silakan kalaupun ada kesimpulan nanti disampaikan dalam pembelaan saudara. Terima kasih yang mulia, maaf. Tadi Ibu menyampaikan bahwa salah satu dasar BPKP menetapkan bahwa importasi gula mentah untuk diolah oleh industri gula swasta merupakan sebuah penyimpangan atau pelanggaran. Salah satunya adalah keterangan Ibu Deputi Menko Perekonomian, Ibu Musdalifah, yang mengatakan seharusnya pabrik gula dalam negeri berbasis tebu yang melakukan importasi. Bisa tolong tunjukkan di mana pernyataan Ibu Musdalifah tersebut? Itu bisa dilihat di laporan, tapi dalam ini kami tidak secara jelas siapa mengatakan apa, tetapi ada dari Ibu Musdalifah, dari Kementerian Perdagangan, Ibu Sri Agustin, kemudian Robert, itu yang dan juga akhirnya di risalah rakortas itu sendiri yang akhirnya kami meyakini bahwa seharusnya itu pabrik gula dalam negeri. Bagaimana kalau kami sampaikan bahwa dalam jalannya persidangan dari Robert Bintario sampai Ibu Musdalifah memberikan keterangan yang berbeda, ya, bahwa memang kelaziman adalah importasi gula mentah untuk diolah menjadi gula putih, itu sah-sah saja untuk dilakukan oleh industri gula swasta. Kami tetap dalam keterangan yang ada di hasil audit kami tidak bisa berkomentar terkait fakta persidangan. Ya, kalaupun fakta, itu fakta kan versi penasihat hukum atau terdakwa, ya. Tentunya penuntut umum pun akan punya fakta yang berbeda juga, ya. Jadi memang tidak wilayah saksi, ahli. Baik, ya, saya tadi meminta pendapatnya apabila fakta-fakta tersebut memang akurat, yang mulia, mohon izin. Ya. Jadi tidak ada pendapat, ya, atas fakta-fakta tersebut sebagaimana saya sajikan. Silakan pertanyaan kepada ahli. Tadi Ibu mengatakan bahwa BPKP melihat ada penyesuaian HPP, yaitu harga patokan petani di 2016 berubah menjadi Rp9.100. Dan saya kutip, maka kami konservatif melakukan penyesuaian. Kalau kami semata-mata mau mencari kerugian negara yang sebesar-besarnya, kami akan tetap pakai Rp8.900. Padahal di saat PT PPI bertransaksi dengan PT Kebun Tebu Mas di 2016, sudah ada peraturan baru yang mengganti HPP petani menjadi
9.100, sehingga HPP Petani tahun 2015 yaitu 8.900 sudah tidak lagi berlaku. Tapi menurut Ibu tadi, BPKP tetap punya opsi untuk menggunakan Rp8.900 tadi, meskipun sudah tidak berlaku. Opsi itu masih terbuka untuk auditor. Dan murni karena memilih pendekatan konservatif, BPKP memilih dasar perhitungan Rp9.100, bukan Rp8.900. Betul ya? Untuk kemahalan harga di 8 swasta kami menggunakan 8.900 untuk harga patokan petani, kemudian di KTM di harga 9.100. Di situ di KTM 9.100 karena ada judgement kami, kembali lagi itu judgement kami secara profesional judgement untuk menerapkan prinsip konservatif menggunakan nilai yang lebih tinggi karena akibat dari perubahan dari Permendak tersebut. Jadi saksi merubah keterangan sebelumnya ya. Jadi terakhir Ibu mengatakan ya karena ada penyesuaian atas dasar Permendak baru ya, yang merubah HPP Petani menjadi 9.100 ya, bukan atas dasar pendekatan yang lebih konservatif. Kami tidak merubah dan itu relevan dengan kami yang sampaikan di awal terkait perubahan penggunaan harga patokan petani di 9.100 itu. Baik, saya kira kami puas dengan nanti menelaah transkrip persidangan ya. Terima kasih. Mohon Ibu bisa terangkan ya, dalam perhitungan kerugian negara sebesar Rp578 miliar yang dituduhkan kepada kami dan terdakwa lainnya, kira-kira 200 miliar atau 194 miliar itu adalah dari tanda kutip bayar kemahalan ya. PT PPI itu bayar harga lebih tinggi daripada seharusnya ya. Kerugian negara senilai kira-kira 200 miliar, lebih akuratnya 194 miliar sekian. Kalau dibagi pada 200.000 ton atau 200 juta kilo, menjadi bayar kemahalan sebesar sedikit di bawah Rp1.000 per kilo. Bisa tolong Ibu terangkan dari mana selisih harga Rp1.000 per kilo itu diambil, yang kemudian dikalikan dengan 200 juta kilo sehingga menjadi total 194 miliar kerugian negara. Izin bisa diulang cara menghitung selisih? Dari mana BPKP mengambil Rp1.000 atau kalau mau persisnya, maaf sebentar. Tadi yang akhirnya berjumlah 194. Betul. Ya itu kalau saat dikalikan dengan 200 juta kilo ya atau 200.000 ton. Nah jadi itu bisa dilihat di lampiran 8. Bukan 200 ya, karena di sini secara yang dihitung adalah kuantum GKP di 190.000. Baik, jadi 194 miliar atas kuantum 190.000 ton ya, atau 190 juta kilo. Berarti sedikit di atas Rp1.000 per kilo. Itu di lampiran 8. Lampiran 8. Apakah mungkin kita tayangkan di screen lampiran 8 tersebut? Di mana di lampiran 8 ditunjukkan dari mana Rp1.000 itu diambil? Lampiran ini kan menunjukkan bahwa memang dasarnya adalah 9.900 versus 8.900 dengan konsekuensi selisih harga Rp1.000 yang dianggap bayar kemahalan, bayar terlalu tinggi. Tapi di mana lampiran ini menunjukkan apa dasarnya Rp1.000? Kenapa tidak
Rp600, kenapa tidak Rp1.300, kenapa Rp1.000? Ya, tadi kan Ibu menyampaikan bahwa dasar dari mana Rp1.000 itu diambil adanya di lampiran 8. Ini kita perlihatkan lampiran 8. Di mana di lampiran 8 tertera sumber atau asal-usul daripada angka Rp1.000 per kilo bayar kemahalannya PPI. Nah ini izin menjelaskan untuk kemahalan PPI ini ada 2 kelompok, yang poin 1 ini untuk 8 pabrik gula rafinasi secara kuantum GKP di 190.000 ton, kemudian untuk kedua untuk KTM di kuantum GKP 12.095 ton. Nah di sini perhitungan kami. Untuk yang pertama, ini menghitung nilai pembelian GKP oleh PT PPI ke pabrik secara perjanjian antara pabrik dan juga PPI di angka 9.000. Nah ini tadi exclude PPN, kemudian kami membandingkan di 8.900. Selisih ini ketika bicara selisih 1.000 adalah kan selisih harga include PPN yang dikeluarkan PPI untuk membeli ke 8 perusahaan ini, kemudian dibandingkan dengan harga patokan di 8.900. Jadi sekali lagi demi transkrip persidangan saya mengulang pernyataan Ibu barusan bahwa Rp1.000 itu adalah dari selisih 9.900 dan 8.900 sebagaimana tertera dalam tabel di lampiran 8 audit BPKP ini ya, betul ya? Baik, terima kasih. Dari label kolom, kalau Ibu bisa bantu ya ke atas, jelas bahwa kolom E itu adalah harga including PPN 9.900. Kemudian nilai pembelian di row B menghitung nilai pembelian GKP oleh PT PPI yang seharusnya dibayarkan yaitu HPP itu 8.900. Berarti sesuai label kolom D ini adalah harga including PPN ya. 99 maupun 89 dua-duanya adalah harga including PPN ya. Iya. Baik. Apa jawaban Ibu kalau saya sampaikan bahwa baik saksi Ketua Asosiasi Petani Tebu yang sudah menjabat dari tahun 2015 sampai sekarang dalam persidangan memberikan keterangan bahwa sebetulnya harga 8.900 ini belum termasuk PPN. Kami ulang lagi, kami tidak berkomentar atas fakta persidangan majelis. Tapi sekali lagi ya, jadi sudah on the record, sudah transkrip menjadi persidangan bahwa menurut Ibu sumber dari mana Rp1.000 itu adalah sebagaimana tertera dalam tabel ini dalam tabel 8 yaitu selisih antara 9.900 dengan 8.900. Apa tanggapan Ibu kalau saya sampaikan bahwa sebetulnya harga 8.900 itu belum termasuk PPN, sehingga seharusnya angka yang tertera di sini adalah 8.900 dikali 1,1 menjadi 9.790, sehingga kalau angkanya tidak salah, ya, kalau tidak terjadi error bahwa ini 8.900 termasuk PPN padahal belum termasuk PPN, selisihnya hanya
Rp110 per kilo, yaitu selisih antara 9.900 dengan 9.790. Karena tadi sebagaimana keterangan Ibu, beberapa jam yang lalu, BPKP berusaha untuk melakukan perbandingan apples to apples ya. Angka termasuk PPN lawan angka termasuk PPN. Atau angka tidak termasuk PPN lawan angka tidak termasuk PPN. Tapi mencegah, menghindar untuk melakukan perbandingan yang tidak apples to apples, yaitu membandingkan angka yang termasuk PPN, yaitu 9.900, dengan sebuah angka yang belum termasuk PPN, yaitu 8.900. Bagaimana tanggapan Ibu? Kami tetap berpendapat sebagaimana tersaji di lampiran 8. Baik, jadi kalau kami dapat membuktikan bahwa angka 8.900 ini memang tidak termasuk PPN, ya, maka bagian ini daripada perhitungan kerugian negara otomatis error ya, benar-benar keliru ya. Kemudian begini, Ibu, bisa tolong terangkan bagaimana BPKP menghitung fakta bahwa PPN yang dipungut oleh 8 industri gula swasta itu bukan masuk ke kantong penjual, ya, tapi disetor kepada kas negara. Dan kemudian oleh BPKP dinyatakan itu bagian dari kerugian negara. Ya, jadi PPN yang dipungut ya, dari PPI oleh industri gula swasta yang menjual gula kepada PPI, ya, disetor ke kas negara on behalf of PPI, ya, atas nama PPI. Bagaimana caranya BPKP kemudian menyatakan itu bagian dari kerugian negara? Baik, izin menjelaskan majelis, itu bisa dilihat di kolom F. Di situ untuk kolom E, kolom F itu adalah jumlah hitungan ya, jumlah hitungan include exclude PPN. Ketika bicara kerugian keuangan negara, maka kami mengambil dari kolom F. Jadi kalau secara total kan untuk kemahalan harga apabila dilihat di laporan itu kan di 194.718 itu posisinya ada sudah exclude PPN. Jadi sudah bersih. Jadi Ibu tidak menjawab pertanyaan saya ya. Jadi mohon izin yang mulia, mungkin saya kurang jelas meneruskan pertanyaan saya mengulang kembali pertanyaan yang sama ya. Bagaimana BPKP dapat mengklasifikasi Rp900 PPN yang dipungut oleh 8 industri gula swasta dari PPI yang kemudian disetorkan kepada kas negara, bukan masuk ke kantong penjual, yaitu 8 gula swasta. Ya. Bagaimana BPKP kemudian mengklasifikasi pungutan PPN itu sebagai bagian dari kerugian negara? Kami tidak memasukkan PPN menjadi bagian kerugian keuangan negara, itu di kolom F. Tapi ini adalah ketika memasukkan include itu adalah proses dari menghitung yang akhirnya nanti kami keluarkan ketika menyimpulkan nilai kerugian keuangan negaranya. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana BPKP mencerminkan faktor restitusi PPN, yaitu bahwa meskipun 8 gula swasta mempungut PPI 10% PPN, saat PPI menjual lagi gula itu kepada distributor, PPI juga mempungut PPN dari distributor, sehingga uang yang keluar dari kantong PPI untuk membayar PPN masuk kembali ke kantong PPI saat PPI menjual gula tersebut kepada distributor. Itu yang dikenal sebagai input VAT dan output VAT ya. Jadi penjual merecover ya PPN yang dipungut dengan kemudian mempungut lagi ke lapisan berikutnya dalam rantai penjualan, sehingga bukan hanya PPI
uang tersebut kembali ke kantongnya, tapi bahkan karena dasar perhitungannya naik dari 9.000 menjadi 9.105, bahkan PPI dapat lebih dari uang yang dia keluarkan untuk bayar PPN saat membeli gula dari 8 swasta. Bagaimana BPKP mencerminkan realita sehari-hari yang dilakukan oleh semua pedagang di Indonesia tentunya, kalau mereka mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku terkait PPN-nya, restitusi PPN-nya. Ya, bicara itu berarti kita akan masuk ke administrasi perpajakan, ada PPN masukan dan PPN keluaran. Dalam hal ini kami tidak menghitung terkait pajak yang ada di lampiran 8 di kemahalan harga. Jadi kerugian keuangan negara itu atas benar-benar barang yang bersih dari pajak. Baik, nanti kami akan meneliti transkrip persidangan. Kemudian mohon Ibu bisa terangkan, kita beralih ke bagian kerugian negara yang menurut BPKP adalah kekurangan pembayaran biaya masuk dan PDRI, ya. Di mana kita bisa melihat harga CIF untuk gula mentah dan harga CIF untuk gula putih, ya, yang digunakan oleh BPKP untuk menghitung selisih, ya, antara pendapatan negara yang hemat BPKP seharusnya dibayar oleh para importir dengan biaya masuk yang pada faktanya memang dibayar oleh para importir tersebut. Izin membuka lampiran untuk menjelaskan. Silakan. Nah, di sini terkait rincian penghitungan untuk metode kedua. Untuk metode kedua, setiap PI disajikan di lampiran 9A sampai 9F. Di sini kami contohkan dalam hal ini adalah kekurangan pendapatan negara yang seharusnya diterima. Dalam hal ini kita membandingkan apa yang sudah dibayar oleh importir ini itu sebesar GKM. GKM itu tersaji di dalam BC 23 dan BC 25. Nah, di sini contoh Angel Product. Angel Product itu kami sajikan BC 23, BC 23 kami sandingkan dengan BC 25 karena di BC 23 ini karena dia masuk ke gudang berikat maka belum ada informasi terkait pembayaran biaya masuk dan PDRI-nya. Di BC 23 informasi ini yang relevan saja yang kami tampilkan karena banyak sekali informasi dalam BC 23 ini. Kuantum GKM, kemudian negara asal karena nanti terkait dengan besarnya tarif biaya masuk A3 dan non A3. Kemudian CIF ini yang tadi ditanyakan dalam USD, di sini masuk di dalam BC 23. Kemudian ketika barang itu dikeluarkan dari gudang berikat melalui BC 25, maka terdapat informasi secara kuantum sama untuk AP ini, secara kuantum sama, kemudian ada informasi terkait biaya masuk yang dibayarkan dan juga PDRI. Karena kita bicara biaya masuk, maka ada nilai dasar pengenaan biaya masuk di sini di kolom I NDPBM untuk mengalihkan chief di sisi BC 23. Meskipun nanti di BC 25 juga ada, kami agar tidak double
kolom saja. Kemudian nilai bea masuk di kolom K dan L dan M ini adalah kolom yang sudah dibayarkan oleh Angel Product. Totalnya ada di kolom N, sehingga untuk baris pertama adalah untuk kuantum pemasukan di 1.713 kilo, itu sudah dibayarkan melalui BC25 sebanyak 1,2 miliar. Nah, itulah di kolom N ini nanti digunakan sebagai yang sudah dibayarkan atau sudah diterima oleh negara. Kemudian pendekatan metode kami adalah seharusnya negara menerima lebih, memiliki hak yang lebih dalam importasi ini, maka di kolom bea masuk dan PDRI yang seharusnya dibayar, NDPBM kami mendasarkan kurang lebih sama dengan yang di BC25, karena tempus kerugian menurut kami adalah saat barang importasi itu masuk, kemudian nilai CIF sama CIF dikali NDPBM. Nah, di sini ada konversi yang awalnya tadi di BC23, di BC25 kuantumnya adalah GKM. Nah, di sini berdasarkan keterangan dari KSO, kami memilih angka tertinggi secara konversinya, karena ada yang menerangkan 95, kemudian 94 dan lain sebagainya. Kami menggunakan konversi yang lebih konservatif di 95,24 berdasarkan keterangan dari KSO, itu dijelaskan di selampiran 9. Nah, ini untuk penjelasannya. Keterangan di bawah ini, kuantum didasarkan pada rendemen GKM menjadi GKP yang tercantum pada kontrak BAP laporan akhir Surveyor Indonesia di tahun 2017, itu yang kami jadikan dasar konversi kuantum GKM kepada GKP. Kemudian tarif bea masuk kita juga memperhatikan di kolom R ini, memperhatikan A3 dan non A3 sebagaimana yang dijelaskan oleh ahli kepabeanan. Kemudian menghitung berapa bea masuk dengan mengalihkan nilai CIF dalam rupiah dan tarif bea masuk ketika dia menggunakan persentase, atau nanti ketika 790 dikalikan dengan kuantumnya. Kemudian sehingga diperoleh perhitungan PPN dan PPh 2,5-nya, dalam hal ini PDRI, di total bisa dilihat di kolom V. Nah, di sini kerugian negara, maka ada kekurangan hak negara yang seharusnya diterima dengan mengurangkan kolom V dan kolom N. Demikian. Terima kasih. Pertanyaan pertama adalah, bisa mohon bantuannya untuk geser ke kiri. Terima kasih. Di kolom I, ya, itu angka 13.735. Yang kemudian di row 17 berubah menjadi 13.984. Itu apakah itu kurs rupiah yang berlaku pada saat itu? Tidak, NDPBM itu nilai dasar pengenaan bea masuk yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Bukan kurs tengah BI ataupun kurs jual beli. Jadi kurs yang dinyatakan oleh Kementerian Keuangan. Dalam rangka pengenaan bea masuk. Tapi NDPBM itu bukannya singkatan nilai dasar perhitungan bea masuk? Nilai dasar pengenaan bea masuk. Betul. Dan NDPM itu bukannya formulanya adalah CIF dikalikan dengan kurs, sehingga keluar angka rupiah yang menjadi dasar untuk dikalikan dengan tarif bea masuk, yaitu nilai dasar perhitungan bea masuk. Tidak, jadi yang kami pahami ketika mau menghitung bea masuk
ada CIF di angka kurs dolar misal, maka secara NDPBM yang ditetapkan Menteri Keuangan pada pertanggal tersebut berapa, itulah yang nanti untuk merupiahkan CIF tersebut yang akhirnya sebagai rupiah totalnya menjadi dasar pengenaan biaya masuk. Kalau keterangan Ibu tadi betul, ya, bagaimana caranya kuantum di row 12, 13, 14, 15, 16 atau minimum antara row 12, 13 kuantumnya berbeda. Row 12 kuantumnya adalah 1.713.000 ton. Sementara di row 13 kuantumnya adalah 5 juta kilo, 5.000 ton. Tapi kemudian NDPBM-nya di row I adalah sama antara row 12 dan row 13. Bagaimana bisa terjadi? Kuantumnya berbeda, kursnya sama, tapi dikali-kalikan angka berbeda dengan kurs yang sama menjadi angka rupiah yang sama di kolom I. Angka rupiah yang sama di kolom I. Oke. India. Jadi yaitu 13.735. Oke. Jadi untuk kolom C, ini ya tadi ya 1713, 713.000 kilo. Oke. Kemudian di kolom 13 itu 5 juta. Ini kan berarti kita bicara row pemasukan. Row 13 saja supaya gampang. Row 12 dan row 13 kuantumnya berbeda. Oke, 12, 1,7 juta kilo versus 3 juta kilo ya. GKM-nya kuantum yang masuk sekian dan sekian dari Thailand. Kemudian NDPBM-nya sama, yaitu 13.735. 13.735. Ya. Iya, inilah kurs yang berlaku di tanggal 5 di tanggal tersebut. Baik. Dalam hal ini di tanggal di 2711 Jadi yang dikeluarkan oleh transkrip persidangan menunjukkan bahwa ahli merubah keterangannya ya, bahwa kolom itu memang kurs dan bukan NDPBM. Itu barusan ahli mengatakan kata-kata itu adalah kurs yang berlaku pada hari itu yang tanggalnya tertera di kolom G. Terima kasih. Nah kemudian kalau kita hitung mundur ya dari nilai dasar pengenaan biaya masuk ya NDPBM. Jadi pertama ada error dari segi labeling bahwa itu sebenarnya bukan NDPBM tapi sebenarnya kurs yang berlaku. Apakah oleh BI, apakah oleh Kementerian Keuangan, tapi itu kurs yang berlaku pada tanggal itu sesuai kata-kata yang barusan diucapkan oleh saksi ya, yang tanggalnya tertera di kolom G ya. Bukan nilai dasar perhitungan biaya masuk ya. Kemudian mohon bantuannya untuk geser ke kanan. Ya. Kita lihat NDPBM in rupiah. Lebih ke kanan lagi. Ini di kolom F, ada angka di kolom F. Sorry, itu bukan F, saya agak buram, maaf. Itu kolom apa ya? Bukan, P kayaknya, P itu CIF dikalikan NDPBM yang barusan kami sudah memastikan merupakan mislabeling, yaitu harusnya CIF dikalikan kurs rupiah yang berlaku pada hari itu, karena CIF itu angka dolar, ya kan, kemudian harus dijadikan rupiah untuk menjadi nilai dasar perhitungan biaya masuk. Jadi CIF angka dolar dikalikan dengan kurs, tapi dikurangi penyusutan kira-kira 5%, ya, sedikit di bawah 5%. Jadi kita lihat sel P12 itu NDPBM-nya yang merupakan nilai rupiah, yaitu CIF in dolar dikalikan dengan kurs yang berlaku adalah 6 miliar
6 triliun ya, 6 triliun, ya, 6 miliar ya, 827 juta 974.776. Nah, kalau kita hitung mundur ya dari angka ini, 68, 27, 974, 776,85. 6827, 974, 776,85. Dibagi kurs dibagi kurs 13.735 ya. Dibagi 13.735 sama dengan 122,29 dolar. Dan tadi saksi atau ahli menyampaikan ini mengasumsikan penyusutan sehingga ekuivalen gula mentah yang diimpor itu menghasilkan hanya 95,24% kuantum gula mentah tersebut yang menjadi gula putih ya. Jadi untuk mendapat angka ekuivalen itu kita bagi 95,24% ya. Menjadi 521.967 dolar. Nah, kalau kita geser ke kiri, CIF-nya adalah 1,4 juta dolar untuk kuantum yang sama. Bagaimana kuantum yang sama, yaitu tadi berapa? 1.700.000 kilo ya, 1.700 ton, bisa punya nilai 1,4 juta dolar sebagai gula mentah dan hanya 521.000 sebagai gula putih. Ya, izin menjelaskan majelis tadi terkait penjelasan pointers NDPBM, CIF dan lain sebagainya sudah ada di tabel di keterangan bawah. Kemudian ketika bicara tarif di sini BM ada variasi ketika dia tarif A3 ataupun non A3, dalam hal ini ketika GKM dengan tarif A3 di 5%, maka penghitungan bea masuk adalah 5% dikalikan CIF. Kemudian ketika dia non A3 maka secara tarif bea masuk di 550 per kilo. Ketika itu GKP maka tarif A3-nya 10% dan non A3 di 790%. Nah, yang kami sajikan dalam tabel ini kuantum untuk GKM ke GKP dalam hari ini untuk penyesuaian di kuantum tonase GKM dan GKP karena perhitungan bea masuknya itu menggunakan tarif efektif di 550 untuk GKM dan 790 untuk GKP. Jadi itu berlaku untuk di non A3. Ketika kita bicara tarif A3 di 5% dan 10%, maka pengaliannya di CIF itu tersebut. Baik, jadi ahli tidak menjawab pertanyaannya. Terima kasih. Tapi transkrip persidangan jelas menunjukkan bahwa angka itu mustahil ya, bahwa kuantum yang sama gula putih nilainya
hanya sepertiga daripada kuantum gula mentah yang sama. Ya. Sementara kan berbagai saksi menerangkan bahwa ada yang namanya nilai tambah, ada biaya-biaya pengolahan di saat gula mentah diolah menjadi gula putih, sehingga tidak mungkin barang jadinya lebih murah 2/3 dibandingkan dengan bahan bakunya ya. Yang mulia Majelis Bapak Hakim, kami sudah siapkan bahannya juga supaya bisa kami daftarkan sebagai bukti. Untuk yang ditanyakan kepada ahli masih ada? Sambil membagikan bahan, izin pertanyaan berikutnya adalah di tabel yang sama. Mohon bantuannya untuk geser ke row kira-kira 25. Ini masih panjang, masih lama? Karena saudara besok masih diperiksa lagi juga, masih ada. Mungkin tidak lama lagi, sedikit lagi saja. Maupun saksi yang meringan. Sedikit lagi Pak, mungkin setengah jam selesai, 20 menit. Artinya semoga ya tetap sehat juga untuk bisa mengikuti persidangan. Terima kasih mulia. Iya. Ya silakan. Penuntut umum sudah terima di row yang tanggal 11 Desember ya, 11 Desember 2015. Karena di lampiran kertas tidak ada row-nya ya. Jadi 11 Desember 2015. Yang nomor daftarnya itu 35386. Di kolom I, ya tadi sudah kita tetapkan merupakan sebuah mislabeling, itu harusnya kurs rupiah ya. Bagaimana kursnya bisa berbeda di kolom I dibandingkan dengan kolom O? Di kolom I kursnya adalah Rp13.640. Di kolom O kursnya adalah Rp13.899, padahal dua-duanya adalah row yang tanggalnya sama. Bagaimana BPKP dapat menjelaskan menggunakan dua kurs yang berbeda untuk hari yang sama? Nah, itu berlaku untuk beberapa row ya, dari 11 Desember 2015 sampai 15 Desember 2015. Itu kolom I, kolom O, kursnya berbeda. Baik, izin majelis, sebenarnya itu sudah diterangkan di bawah kolom terkait keterangan. Di kolom I ini kan bea masuk dan PDRI yang telah dibayar, maka itu yang tersaji di dalam dokumen BC 20, 23 maupun 25 di sini. Dalam hal ini karena bea masuk itu dilakukan melalui BC 25, maka itu ada di dalam dokumen BC 25. Sedangkan ketika bicara NDPBM di sini di kolom O maka bisa dibaca di keterangan di nomor 8 NDPBM pada kolom O berdasarkan pada kurs sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan mengacu pada tanggal daftar BC 25. Sehingga ini melihat di kurs NDPBM ya, bukan kurs BI, kurs rupiah, tapi kurs NDPBM yang dikeluarkan Menteri Keuangan, kami lihat yang dengan mengacu pada tanggal daftar BC 25. Baik, jadi ahli memilih untuk tidak menjawab pertanyaannya. Terima kasih. Kemudian pertanyaan berikutnya, mohon kita ke lampiran 9B, 9.B garis miring 1 garis datar 1. 9B ya, 9B 11. Lampiran 9B. Lampiran 9? 9.B. P. B, beta.
Lampiran 9 titik B. 9B, maaf. 9 titik B beta, B, alpha oke, beta, oke. ya Charlie. Lampiran 9 titik B garis miring 1 garis datar 1, yaitu 105.000 ton, kuota 105.000 ton. Di kolom I, India, itu angkanya sama semua, dari row pertama sampai row terakhir, yaitu 170114000. Bagaimana kuantumnya bisa berbeda-beda, ya. Kemudian NdPbM-nya sama semua row, sesuai kolom I. Ya, sebenarnya tadi kami sudah menetapkan bahwa kolom I ini adalah sebuah mislabeling, itu bukan nilai dasar dalam biaya masuk, tapi sebenarnya kurs rupiah. Tapi bagaimana kalaupun demikian, kurs rupiah bisa 1701140,000. Jadi 1.700.000.000 rupiah per dolar. Jadi bagaimana NdPbM-nya bisa sama semua meskipun kuantumnya berbeda-beda, atau kalaupun ini adalah kurs rupiah, bagaimana kurs rupiah bisa 1,7 miliar rupiah per dolar. Baik, izin majelis untuk lampiran 9B1 strip 1 untuk kolom I, izin kami salah labeling. Di sini ketika dilihat 170114 itu adalah HS code. Untuk melihat NdPbM-nya berapa untuk BC25 ini bisa dilihat di lampiran 2A. Tetapi penghitungan kami di belakang itu sudah menggunakan NdPbM yang semestinya. Baik. Berikutnya lampiran 9C, 9.C.3. C seperti Charlie, ya. C.3 garis miring 1 garis datar 1. Itu untuk row keduanya angka CIF-nya kosong, ya. Jadi dari mana angka CIF untuk menghitung kurs atau menghasilkan atau dikalikan dengan kurs yang berlaku untuk menghitung nilai dasar pengenaan bea masuk? Nah, di sini BC23 untuk transaksi dengan BC25 di nomor sekian itu memang kosong karena secara data tidak ada. Tetapi untuk nilai CIF dan CIF sebagaimana tadi ditanyakan itu kami peroleh, kami konfirmasi baik itu di BC25 maupun ke pihak bea cukai maupun KSO untuk melihat nilainya berapa, sehingga penghitungan kami sudah menyajikan CIF untuk bea masuk terkait di BC25 di kolom K tersebut. Tapi di kolom BC25 tidak ada. Iya, seharusnya memang kami memasukkan, kami mohon maaf di 9C311 ini agar secara informasi lengkap, tapi nanti bisa dikonfirmasi di lampiran terkait BC25. Sebagaimana dalam lampiran sebelumnya, di kolom I dan kolom O, yang seharusnya adalah kurs rupiah berlaku pada tanggal tersebut, dari row kedua sampai row terakhir kurs rupiahnya berbeda padahal tanggalnya sama. I dan O. I dan O. Kalau I dan O. Oke. I, izin majelis, untuk I itu adalah yang tertulis di dalam dokumen BC25 yang dilaporkan oleh importir. Karena kan ketika bicara BC20, BC23, BC25 itu kan
laporan dibuat oleh importir itu dalam melaporkan. Itu I itu adalah yang ada di dokumen BC 25 dalam hal ini. Nah, ketika kita di kolom O di sini kan penghitungan auditor, maka bisa dilihat di keterangan nomor 8 NDPBM pada kolom O berdasarkan pada kurs sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan mengacu pada tanggal daftar BC 25. Apakah ahli mengatakan bahwa bea cukai dalam mengisi formulir BC 2.5 menggunakan kurs selain yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan sebagai kurs yang berlaku pada tanggal itu? Kami tidak mengatakan demikian, tetapi ketika kita bicara BC 20, 23, 25 itu istilahnya apa sih? Pelaporan mandiri oleh importir tersebut. Nah, di sini auditor melihat pertanggal dia membayar bea masuk, maka kurs NDPBM yang berlaku berdasarkan apa yang dikeluarkan Menteri Keuangan berapa. Berarti ahli mengatakan bahwa karena ini BC 25 adalah self-reporting, maka para pelaku usaha melaporkan kurs yang tidak sesuai ketentuan dan bea cukai menerimanya ya? Kami tidak menyimpulkan seperti itu. Tapi inilah yang tersaji di BC 25 dan penghitungan menurut auditor. Saya kira supaya menghemat waktu, kami hanya mau menyampaikan kepada majelis dan para peserta persidangan bahwa kejanggalan-kejanggalan serupa juga ada di berbagai lampiran lain seperti lampiran 9C, 9.C.4, 9.C.5, 9.C.6, 9.C.7, 9.C.8, 9.C.10, 9.C.11, 9.C.12, 9.D.1, 9.D.2, 9.E.2, 9.E.3, 9.E.6, 9.E.7, 9.F. Kalau ada tanggapan dari ahli, kami persilakan. Ya, untuk kelengkapan penghitungan semua sudah kami sajikan di lampiran mulai dari lampiran 1 sampai lampiran 9. Kemudian untuk ketika ingin mengkonfirmasi atau menilai kembali silahkan diperhatikan keterangan-keterangan yang kami berikan di bawah, dan juga ketika tidak ada seperti tadi CIF yang tidak kami tampilkan di lampiran 9 itu bisa dilihat di lampiran depannya. Selebihnya kami serahkan ke majelis. Terima kasih Yang Mulia, sekian dari saya.